Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1, ayat 1-8, yang berbunyi demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Saudaraku, banyak orang percaya, yang mungkin berpikir, bahwa memperkatakan firman setiap hari, adalah sebuah tindakan bodoh dan sia-sia, membuang energi percuma, dan tidak ada gunanya. Di tengah-tengah masa pandemi yang sudah berlalu hampir 2 tahun, salah satu hal yang penting, yang harus kita lakukan setiap hari, agar kita tetap kuat, dapat mengatasi segala keadaan dan persoalan yang kita sedang hadapi, adalah dengan cara memperkatakan firman setiap hari. Mengapa memperkatakan firman itu penting? Karena Alkitab yang memberikan petunjuk akan hal tersebut. Di dalam kitab Amsal pasal 18, ayat 21, dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Apa yang kita katakan, akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil, seperti orang yang sering mengatakan, bahwa dirinya lemah, tidak mampu, pasti kalah, maka tanpa diduga, dia sudah memutuskan dirinya, untuk menjadi orang yang sudah dikalahkan. Entah kita memperkatakan yang baik, maupun yang buruk, keduanya akan mendatangkan akibat. Apa yang terus kita katakan, kita gemakan, itu yang datang kepada kita. Saudaraku, ada kuasa dalam perkataan.
Ada kuasa kehidupan yang membangkitkan dan menjadikan kemenangan, atau sebaliknya, kuasa yang mendatangkan kematian, yang membuat kegagalan dan kebangkrutan. Itu semua tersembunyi di balik lidah kita. Memperkatakan firman yang keluar dari mulut kita sangat berdampak bagi hidup kita. Teladan terbaik kita adalah Tuhan Yesus. Ketika Dia dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan, dan itu adalah senjata yang terbaik yang memberikan kemenangan melawan iblis. Dalam Injil Matius pasal 4, ayat 10 dan 11, mengatakan, "Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mengapa kita perlu memperkatakan firman Allah? Karena itu sebagai bukti bahwa kita percaya pada firman-Nya. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4, ayat 13, mengatakan, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu, kami juga berkata-kata." Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada, yang sedang terjadi. Kita harus menghadapi apapun situasi kehidupan ini, entah itu masalah pribadi, masalah dalam hubungan komunikasi, rumah tangga, masalah pekerjaan atau usaha, masalah pendidikan, masalah pelayanan dan lain-lain. Bagaimanapun beratnya masalah yang sedang kita hadapi, kita harus tetap percaya pada firman Allah, dan tetap terus memperkatakan firman-Nya, maka kita akan mendapatkan pertolongan-Nya pada waktunya. Selama ini, perkataan apa yang sering Anda katakan? Janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan di sepanjang hidup Anda, maka Anda akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang merealisasikan dan yang berisi iman dan kebenaran firman Tuhan, sehingga janji-janjinya yang Anda ucapkan terjadi dan tergenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini,
sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.